Ini ya tulisannya? Kenapa tidak? Yaudah tukeran. Siapa yang bacain siapa? Tuh, Hikmat membaca dulu. Saya marah. Siapa yang membaca dulu? Ayo. Atau ada kendala dulu? Ada yang mau menyampaikan kendalanya apa? Aku kendalanya Malas. ngantuk, kan daerah begadang. Sebenarnya kayak pengen ngantuk. Oh gitu. Udah kan jadi ya yang lainnya juga di ini perpanjang tinggal setengahnya lagi. Oke, setengahnya lagi. Sip, sip. Yang lain ada kendala? Hai. Udah bisa belum laptopnya? Itu udah nyala tuh. Sip. Hikmat tadi bilang bahwa banyak tugas, jadi apa dia nyelesainnya paruh waktu. It's okay, tapi setidaknya untuk masalah nulisnya nggak masalah ya Hikmat ya, bisa ya. Kendalanya di mana kalau yang nulisnya? Kendalanya waktunya. Oh, waktu. Yaitu time managementnya. Mana ya? Lambat internetnya. Nggak ada loh. Ini bilang. Ini bilang ya. Gimana nggak ada website bilang. Nggak ada tuh, nggak ada. Lagi kendalanya? Hikmat? Hikmat. Hikmah, ada kendala? Udah sampai mana? Udah selesai? Oh, nggak ada kendala. Tapi udah mau selesai. Oke. Aurel? Aman-aman aja ya? Udah sampai mana? Udah selesai? Wow. Bacain. Siapa itu? Wah, aku lupa namanya. Afifah. Udah saya mana? Sedikit lagi. Ada kendala nggak? Aman ya, bisa ya? Oke. Wulan. Ada kendala? Sudah selesai? Terus Zaki? Ada kendala nggak? Oke, kekurangan kosakata. Tapi bisa apa? Oke. Berapa halaman kalian ngerjainnya? Oh, Hasya, belum lupa. Hasya, kamu di mana? Ada kendala nggak? Nggak ada. Selesai. Udah selesai. Oke, sip. Siapa yang 5 halaman? Lebih? Berapa halaman? 7 halaman tuh belum selesai, 7 halaman tuh. Oke, kamu berapa? 2 halaman. 2 halaman tapi panjang. It's okay. Wulan berapa halaman? Ya bukan masalah banyak apa enggaknya halamannya. 2 halaman. Nikmah? Berapa halaman, Nikmah? Cek atuh. Oh gitu. Tapi udah selesai di memo. Iya, nggak apa-apa.
Aurel berapa halaman? Oh, 11. Tuh 11 Aurel juga. Kok minus sih? Masa pada ide banyak ide. Hah? Kok nih orang berantem gue? Aku ngeliat dari Instagram. Mentok idenya sampai situ doang. Mentok. Afifas berapa halaman? Berapa? 20? Dua. Oh, 2 halaman. Oke. Hasilnya berapa halaman dapatnya? Nggak tahu Kok bisa nggak tahu? gimana. Hah? Bentar. Oke, bentar. Kalian semuanya bikinnya di Gidocs atau di mana? Oh, Google Docs. Oke. Ada yang mau bacain nggak? Ada yang mau bacain? Sok, Zaki atau Wulan dulu. Yang angkat kelas dari sini. Bisa apa? Siapa mau bacain dulu? Atau Afifah mau bacain? Ya deh. Gak mau. Kenapa nggak mau? Ya nggak apa-apa. Ayo, ayo. Apa ini? Katanya set ending. Nggak jadi set ending, kasihan. Nih bacain. Lihat dulu. Hmm? Lihat dulu. Enggak dulu. Jadi dalam cerita cerpen tuh ada itu ya, introduction ya. Kemudian dari sini introduksi. Kemudian mulai ke reacting action. Ini tuh ketika tokoh utama punya itikat untuk melakukan sesuatu. Habis itu konflik ya. Klimaks. Resolusi. Habis itu konklusi. Oke. Kita diskusi aja dulu lah ya. Kalau misalnya Hikmat, tentang apa Hikmat ceritanya? Yang jelasinnya kayak tentang keistimewaan. Keistimewaan. Keistimewaan apa? Keistimewaan orang-orang. Kalau keistimewaan itu kayak ada sebuah sekolah, sekolahnya itu tuh dikenal sebagai sekolah terbaik, soalnya diikuti oleh murid SD penuh orang-orang yang beristimewa. Nah, ada tokoh utamanya yang masuk ke sekolah itu tanpa memiliki keistimewaan. Tadinya tuh dia tuh kayak sedang apa ya, kayak dia tuh kayak sedang mengalami konflik terhadap sekolah itu, terhadap pembulian teman-temannya juga, banyak nandel lagi di
Oke, baiklah. Belum selesai komunikasi. Nama tokohnya siapa? Nah, nama tokoh utamanya mah teman saya namanya Theodor ya. Siapa? Theodor. Oh, Theodor. 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 Ya. Oke, tentang keistimewaan orang-orang yang Theodor ternyata dia punya keistimewaan gitu ya. Ya. Dan merasa dibully dan sekarang on progress. Sip, sip. Nih mah, tentang apa cerpennya? Kok bisa? I don't know. Nah, itu jadi kayak habis ternyata ya kita mau punya anak terus karena istrinya tuh keadaan kita anaknya tuh yang tinggal tuh kan punya jadi anaknya tuh akhirnya jadi angkat. Oke. Kenapa ya? Suami istri yang mengangkat anak ya? Yang mengadopsi anak. Kalau konfliknya di mananya? Wow. Terus akhirnya konklusinya, resolusinya? Oke. Sip. Mantap. Oke. Aurel. Buat kenakalan gitu ya, buat orang gitu. Tapi di balik kenakalan itu ada maksud baik, tapi caranya aja salah. Oke. Maksud baik di balik kenakalan. Coba. Oke. Tadi Nima siapa tokoh utamanya? Florin. Oh, Valorin. Oke. Valorin. Dirimu tokoh utamanya siapa? Oh, Asta. Konfliknya di mana? Konfliknya menghancurkan kecewaan dari Menghancurkan kekecewaan. padahal dia udah janji gitu, udah janji memberi kepercayaan sama anak itu. Sama Aska itu. Sama si Aska itu. Terus akhirnya resolusinya? Kan Aska kan merasa apa ya, bersalah gitu, terus berhari-hari kabur dari rumah, terus habis itu di satu malam dia naik motor, terus kencang pisah kan, motor buka darah, itu dibawa diselamatkan sama abangnya rumah sakit, udah jadi ini juga merasa bersalah gitu. Sebenarnya nggak bermaksud buat memberikan disekam. Sebenarnya si Aska kayak gitu karena kalau disekam gitu. Oke. Jadi itu wujud dari dia untuk mengekspresikan keterkakangan gitu. Iya. Oke, good. Afifah, tentang apa? Apa? Membuktikan apa? Oh, siswa yang membuktikan bahwa dia bisa. Siswa yang membuktikan kalau dia bisa.
Siapa nama tokohnya, Afifah? Hah? Haji. Apa? Shh, hai. Pembantu ART, asisten rumah tangga. Bukan, tapi itu di Bagu. Bagu. Pasti namanya Yang nama apa? apa sih? Saya panggilnya Kak Bibi atau Maju. Oh, Bibi. Tapi terlalu ART. Asisten rumah tangga. Enggak, ada Suster. Mei. Oh. Afifah, siapa nama tokoh utamanya? Haji. Pak Haji. Bisa diceritain itu apa konfliknya? Bisa menceritakan Pak Haji itu kenapa? Kenapa? Dirudung. Oke, dirudung kenapa? Hah? Kenapa? Oh, dirudung tiba-tiba sama teman-temannya. Kenapa dirudung? Oh, soal nilainya bagus. Oke. Terus konfliknya gimana? Tadi konfliknya. Terus akhirnya gimana? Kenapa? Oh, dia bisa mendapatkan penghargaan dan akhirnya bisa membuktikan diri di situ. Oke, good. Sip. Bulan, tentang apa dirimu? Manusia baik. Tentang apa? Bulan lagi ngobrol. Wow, tentang pandangan kucing yang melihat manusia itu baik. Oke. Oke. Cuma selama ini kucing tidak melihat bahwa manusia itu baik. Oh gitu. Konfliknya di mana? Tentang apa? Ceritain. Kayak ini kan si manusia baiknya teh kedua ya mas sama kucing gitu ya. Nah, jadi ketika dia ada kesusahan tapi masih perhatian kucing. Oh, gitu. Ngeliatin kucing-kucing jalanan kayak gimana. Baik, sip. Ininya apa namanya? Resolusinya? Ketika itu turun setelah konflik tadi, bahwa ternyata si kucing ini bisa dirawat ya sama si manusia ini meskipun si kucing ini si manusia sedang kesusahan itu. Ujungnya gimana? Konflik mas, jadi kan ada kucing garong. Oh. Kucingnya teh luka terus kan galak ya, mau diobati juga di akar gitu. Tapi si manusia itu tetap ngobatin. Terus ujungnya? Ujungnya ya si galaknya jadi beneran. Oh gitu. Oke. Keren sekali ininya, perspektifnya. Siapa nama tokohnya? Tokoh utamanya? Manusia baik. Oke. Tokoh utamanya. Tokoh utama tuh orang yang memang benar-benar diceritakan di situ. Manusia baik. Luna. Oke. Berarti cewek sebenarnya manusia baik itu. Baiklah. Zaki, tentang apa? Biasa.
Oh, orang yang bermuka garang tapi baik. Itu kan lagi kan naik tahu. Itu tentang apa, Jaki, ceritanya? Jadi kayak fotografer Wis. ketemu si orang ini. Oh, orang jarang ini. Terus. Jadi si fotografer ini menceritakan tentang orang ini. Oke. Terus satu hari pas inap ada adiknya yang lagi sakit, terus orang baik bawa adiknya ke terus udah selesai ternyata kita ke Padang di kakaknya orang ini sekolahnya masih dan memberitahu kepada temannya kalau Oke. Tokoh utamanya siapa namanya? yang ini bukan Johan. Oke. Dan setelah dia bawa adiknya itu, ujungnya gimana ceritanya? ceritanya kayak kan si yang fotografer ini mau pulang. Nah, pas pulang deh mereka ikut, ternyata tempat tinggal si fotografer itu sama orang tuanya deket. Pas gue ikut terus kayak seminggu kemudian si Johan ini ngebantuin fotografer lagi. Oke. Mereka berpisah karena mau ke Papua lagi. Sip. Baiklah. Oh, Hasya. Kenapa? Ntar lah. Dikumpulin ya. Itu 11.25. Hasya. Sudah. Ceritanya tentang apa? Tentang anak kecil Anak kecil yang gimana? yang ada di dasar laut. Jadi dia ngap. Apa? Anak kecil yang gimana? Jadi dia kayak berada di dasar laut, Oke. Terus? tidak bebas. Terus dia akhirnya bisa merasakan udara di atas air. Oh, Putra Duyung. Kayak apa? Mau itu teh kayak umpamanya kayak gitu. Apa gimana? Gimana, Hasya? Umpamanya kayak gitu. Oh, gitu. Jadi tentang Putri Duyung, anak kecil Duyung. Bukan duyung. Oh, tentang ikan duyung, baiklah. Konfliknya di mana konfliknya? Konfliknya dia kan kalau di dasar laut nggak bisa nafas gitu, susah. Jadi dia harus bertahan di dasar laut itu sampai dia dibantu buat bisa nafas di udara. Oke. Apa nama tokoh utamanya? Nggak ada namanya. Oh, nggak ada namanya. Baiklah, si anak kecil ya. Oke. Wow. Baik, kemarin tuh tugasnya tentang aku ya.
Ini udah pada bagus-bagus cerpennya. Nanti kirimin ya. Hikmat meskipun belum selesai kirimin aja nggak apa-apa. Kenapa? Ya ke saya dan Bu Ani. Apa ya? Kirim ke email aja gitu ya. Iya, Unpar. Kayaknya ini ya, Gmail. Universitas Parahyangan. Bebas. Hah? WA apa? Kita kan tidak punya satu ini. Japri aja. Ini Japri aja ke saya ya. Dan ke Bu Ani. Mana? Tadi ada gila. Udah duduk lagi. Sip. Nah, untuk pas kemarin kan kita belajarnya tentang apa? Bikin temanya? Tentang aku ya. Cerpennya kemarin tentang aku ya. Nah, saya lihat kalian sudah bagus-bagus menceritakannya. Mungkin nanti masalah detail kita akan coba dieksplorasi di mudah-mudahan nanti ya di SMA. Mudah-mudahan nanti ketemu saya lagi. Wah. Nah, untuk pas temanya itu adalah masa depan. Jadi, kalian menceritakan diri kalian dalam waktu 20 tahun yang akan datang. Gitu ya? Ya. Mas, ini untuk pas nanti teknisnya seperti apa? Nanti dibahas hari Jumat ya ketika ada Bu Ani. Tapi ini tentang menceritakan tentang kita di masa depan akan mau seperti apa? Tentang imajinasi kalian, tentang kalian sebagai apa gitu. 20 tahun itu berarti kalau sekarang kalian usia berapa? 15 tahun ya? 16, 15 lah. Sama 20 berarti sekitar 35-an. 35 tahun itu berarti kalian sudah lulus kuliah, sudah berkeluarga mungkin, sudah bekerja di tempat yang kalian senangi. Mungkin. Gitu. Jadi 20 tahun yang akan datang tuh di usia 35. Gitu. Jadi nanti kalian siap-siap ketika nanti ketika pas jadi kalian tinggal ini aja, tinggal merampungkan gitu. Jadi konfliknya udah ada, alurnya udah ada, segala macam. Tinggal di ini aja, tinggal disusun lagi. Gitu ya. Oke, Bulan sudah sharing. Oh, Zaki udah. Si hitam yang berhati putih. Dikirim aja. Hasya kirim juga ya. Ya. Kenapa Wulan nggak ke situ nyaloknya? Cerpen bahasa. Banget.
Kenapa? Banyak cerita. Ai. Makan guys. Baca Ayuda di jam iya, Ayuda Hah? di jam iya ada. Boleh dikirim ke ini Di mana di WA? di WA. Oke, ini sudah ada yang punya Wulan. Cus. Ayuda di mana apa Ayuda? Gimana ya? Taruh. Ya kan di mana Pak? Kan tadi udah. Tar. Siapa yang ulang tahun? Ini dan Ariba. Oh, dua-duanya kalian ulang tahunnya bareng. Keren sekali. Selamat ulang tahun dan Kapan-kapan terakhir ya, Dek. Oke, manusia baik. Wow. Mana Ayuda gimana apa tadi? Tar. Not bad. Mana ya? Not bad. Oke. Ini not bad. Ini emailnya ya. Pizza apa? Pizza. Mau bacain yang Ulan? Ulan mau bacain sendiri atau dirimu yang bacain? Hah? Jelek gimana ini bagus ini? Kenapa? Gas. Mau kamu yang bacain atau aku? Si hitam yang berhati putih. Share and export. Sana kopi. Lewat Jamri ya, ke bawah. Boleh. Dan di WA. Sip. Satu-satu ya. Kita baca dulu yang punya Bulan. Upload. Manusia baik. Aku adalah kunci tetangga yang rumahnya tepat bersebelahan dengan manusia baik itu. Namanya Torao. Namun orang-orang memanggilku Tochan karena menurut mereka aku menggemaskan. Wujudku terlihat seperti macan yang berwarna orange. Namun kita di sini akan menceritakan hidupku. Namun kita di sini tidak akan menceritakan hidupku, melainkan manusia baik itu. Manusia baik itu adalah tetanggaku. Dia selalu memberi kami makanan yang lezat dan juga banyak. Sehari pun dia tidak pernah lupa memberi kami makan. Kami yang aku maksud itu adalah aku dan kucing-kucing lainnya. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki rumah. Mereka hanya kucing jalanan yang dipenuhi luka-luka. Berbeda denganku yang tinggal di dalam rumah yang mewah ini, tetapi sayangnya majikanku adalah orang yang sibuk. Hari ini, menurutku manusia baik itu terlihat berbeda. Sebelumnya, dia adalah orang yang sangat murah senyum dan ceria. Namun, kini ia memiliki raut wajah yang sangat sedih. Matanya hitam seperti panda. Aku jadi sedikit khawatir kepadanya. Namun, sepertinya hal itu tidak menjadikannya halangan untuk terus memberi kami makanan. Akhirnya, setelah memberi makan, mengajak kami bermain, dan mengobati yang luka, dia langsung masuk ke rumahnya dengan sempoyongan. Melihat hal itu membuat aku khawatir dan ingin mengikutinya. Dia terlihat sangat kelelahan. Syukurlah dia sampai dengan selamat sampai kasur dan tertidur lelap. Hal itu membuat aku senang. Malam menjelang pagi aku melihatnya duduk terdiam di depan rumahnya sambil menghisap sebatang rokok yang tersisa seperempat. Aku pun menghampirinya. Setelah aku menghampirinya, dia langsung segera mematikan rokoknya. Hal itu membuat aku senang lagi. Pada malam harinya, dia terlihat lelah, namun kini lebih buruk lagi. Tidak memperdulikan hal itu, ia langsung mengeluarkan kotak makanan kucing dan memberikannya kepada kami. Tidak disangka, preman kucing yang terkuat di komplek ini datang menghampiri kami, dengan membawa luka yang terlihat seperti bekas siraman air panas. Lebih membingungkan lagi, dia terlihat diikuti oleh seekor anak kucing yang sangat lucu. Kami yang ketakutan segera bersembunyi di balik manusia baik. Preman kucing itu mendekat dan mengambil makanan yang sudah diwadahi itu ke arah kucing kecil. Typo.
Wulan ada typonya Wulan. Bukan dia yang memakan itu, melainkan kucing kecil. Kukira dia adalah kucing yang jahat, tapi ternyata tidak. Tiba-tiba manusia baik itu datang menghampiri si preman dan berusaha untuk mengobatinya. Typo lagi. Mana? Padahal baru saja bergerak sedikit, preman itu langsung dalam posisi seperti pemburu melihat mangsanya. Tidak mempedulikan hal itu, manusia baik tetap berusaha untuk mengobatinya, walaupun ia dicakar berkali-kali. Seperti yang terlihat, preman itu seperti ada bekas siraman air panas di tubuhnya. Manusia baik itu memeluk kucing preman sambil mengatakan, "Tenang, aku tidak akan menyakitimu." Sambil menangis, manusia baik itu mengusap kepala kucing preman itu. Ternyata usaha yang dilakukannya berhasil, membuat kucing preman tenang dan diam. Akhirnya kucing preman berhasil diobatinya sembari mendekur. Setelah beberapa hari kemudian, kucing preman itu menjadi peliharaannya manusia baik. Ia memberinya nama Ica. Kini ia menjadi kucing yang sangat baik dan sangat menyayangi anak-anak kucing yang telantar. Keadaan manusia baik itu juga tidak lagi buruk dan ia tidak terlihat lelah lagi. Aku sangat senang bisa hidup berdampingan bersama manusia baik itu. Sayangnya kini aku harus berpisah darinya, karena majikanku akan pindah rumah. Akan sangat sedih, tetapi aku harus berterima kasih kepadanya. Semenit sebelum keberangkatan, aku berteriak kepadanya dalam hati. Terima kasih manusia baik. Manusia baik itu melambaikan tangan dan tersenyum padaku. Yeay. Good ending, cuy. Good ending, cuy. Ada yang mau komentar? Satisfying ceritanya. Satisfying, ceritanya enak, Bulan tuh. Bintang 5, Bulan. Bintang 5, bintang 8. Bintang 8. Itu dari 1 sampai berapa? Hah? 1 sampai 10. Bebas. 1 sampai 8 juga boleh. Allahu Akbar. Kok nggak bisa sih ini? Dan aku sendiri. Ya, oke, aku digituin. Ada yang mau ini? Komentar? Kata Hikmat, satisfying. Lihat lagi yang komen. Enak. Terus? Hah? Soft. Nggak terlalu berat kan? Gak terlalu berat lah. Buat minumnya gitu. Oke, buat kadang yang enak. Lihat lagi. DLL. Oke, Bulan udah bagus ya, udah runut, udah ada alurnya gitu. Terus apalagi tokohnya juga udah jelas siapa gitu. Nah, memang Wulan ini karakternya dialognya sangat sangat irit, singkat, padat dan jelas. Itu cuma itu sudah tidak menghilangkan rasa ini ya, rasa apa? Rasa ceritanya. Oke. Kita lihat yang lain dulu ya. Si hitam yang Si hitam yang buat hati. Resi. Iya kamu. Ini yang sama yang berat. Si hitam. Si hitam. Kenapa Hikmat yang kamu belum bisa dibuka ya sama aku? Panjang ini mah kecil banget nih tulisannya pantesan 2 halaman doang. Kecilnya. Kecil lagi kamu. Mah gede. Makanya banyak halamannya. Oh, gede-gede. Ya nggak harus sih. Aku nggak tahu formatnya, jadi ya udah begitu. Oh gitu. Makanya kemarin tadi malam nanya ke Bu ini ya. Kemarin nanyain, tapi belum dikasih. Sabar ya. Ya. Pada nama Ini kan di Ubor ya. Kenapa? Mainnya harus jadi yang juara kita bisa. Hah? Di Google Drive juara. Enggak, nanti saya save ke Google Drive-nya. Di rumah belum ada ininya belum berhasil kebuka, kirim aja via WhatsApp. Oh belum ada. Adalah caranya Bukan publik ini ya, di share ya. Oke. Zaki mau bacain sendiri? Sok, Zaki bacain. Ai. Saya seorang fotografer.
hari saya ditugaskan sebagai kepala pulau, tepatnya di Merauke untuk mengambil keputusan tentang apa yang terjadi di Papua. Satu perjalanan menuju lokasi, tempat saya mengambil foto, saya berjumpa dengan seorang lelaki bermuka garang dan semaya. Tuhan adalah seorang laki-laki berusia 25 tahun. Dia sangat baik. Namun, bukannya terlihat garang, berbeda karena rambutnya yang keriting, kulitnya yang hitam, dan ketika diajak bicara, mukanya selalu tertegun. Awalnya saya takut kepadanya, tapi saya memberanikan diri untuk mengakuinya. Beberapa saat setelah bertemu dengan orang, saya bertanya-tanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Dengan senang hati ia menjawab semua pertanyaan itu dan menyebutkan tempat-tempat terjadinya peristiwa yang mereka alami. Menjadi bahan. Setelah menyelesaikan tugas, Nih, kasih nggak kedengeran cenah. Setelah menyelesaikan tugas, saya diajak Yohan untuk berkunjung ke rumahnya. Sesampainya di rumah Yohan, kami disambut oleh adiknya yang sangat ceria dan mukanya yang sangat senang ketika melihat sang kakak pulang. Yohan sangat menyayangi adiknya yang bernama Mira. Karena sejak kecil orang tua mereka pergi keluar pulau untuk dinas. Orang tua mereka pulang setahun sekali, itu pun jika sempat. Jadi mereka tinggal berdua selama orang tuanya dinas keluar pulau. Saya sangat senang mempunyai kenalan seperti Yohan. Selain baik, dia juga seorang penyayang. Keesokan harinya, saat matahari terbit, saya mendengar bahwa adiknya Yohan sakit perut. Yohan langsung segera mengantarnya ke puskesmas terdekat. Setelah selesai diperiksa dengan memasang muka panik, Yohan bertanya kepada sang dokter, "Bu dokter, bagaimana?" "Bu dokter, bagaimana keadaan Sapu adik? Dia baik-baik saja toh?" Dokter menjawab sambil menangkan Yohan, "Tidak apa kakak, kakak Pu adik hanya diare biasa, jadi kakak tak perlu khawatir." Kok bisa sih? Setelah mendengar bahwa adiknya hanya diare biasa, ia langsung menghampiri Mira sambil bertanya apa alasannya mengapa dia bisa diare. Sebenarnya kemarin gimana agak? Bentar. Sebenarnya kemarin Sapuan. Sebenarnya kemarin Sapu teman ajak Mira makan pedas banyak-banyak. Jadi saya ikut dia orang saja. Ucap Mira. Yohan yang penyabar menasihati adiknya bahwa kalau dia tidak kuat makan pedas, jangan ikut-ikutan. Mira langsung meminta maaf dan berterima kasih kepada kakaknya karena selalu mengkhawatirkannya. Hari mulai berganti. Yohan pergi ke sekolah Mira untuk mengantarkan surat izin dari dokter kepada wali kelasnya. Ia bertanya kepada teman-teman Mira siapa yang mengajak adiknya makan pedas banyak-banyak. Namun seisi kelas ketakutan karena melihat muka kakaknya yang sangat garang. Karena tidak ada yang berani mengaku, Yohan pun langsung berbicara kepada teman-temannya Mira, supaya tidak mengajak adiknya memakan pedas yang banyak. Setelah mengatakan itu, ia langsung berterima kasih kepada wali kelasnya dan Yohan pun langsung pulang untuk membantuku menjaga adiknya. Itu baru satu kebaikan yang bisa saya ceritakan dari Yohan. Ada banyak kebaikan lagi yang sudah diperbuat olehnya selama aku tinggal bersama. Tiba hari di mana saya harus pulang ke Bandung. Yohan bertanya-tanya di mana tempat tinggalku. Saya tinggal di Jawa Barat, tepatnya di kota Bandung, ucapku. Yohan terkejut mendengarku tinggal di Bandung. Mengapa? Tanyaku kepada Yohan. Tidak apa, Roni. Saya hanya senang bertemu dengan orang Bandung seperti kau, jawab Yohan. Oh iya, maaf. Jika ada yang bingung Roni itu siapa, Roni itu adalah namaku. Setelah itu, Yohan menangis
dan memohon kepadaku supaya Yohan dan adiknya bisa ikut saya pulang ke Bandung. Mengapa kau sangat ingin ke Bandung? Tanyaku kepada Yohan. Ternyata orang tua Yohan dinas di kota Bandung, dan dia ingin bertemu dengan orang tuanya. Aku pun mengizinkannya dan Mira untuk pergi bersamaku, karena mereka sudah baik kepadaku. Mereka segera mengemas barang mereka dan menghubungi orang tuanya bahwa mereka akan menjumpai mereka di Bandung. Oh, mana lagi? Terus sampainya kami di Bandung. Oh, sampainya kami di Bandung, saya mengantarkan mereka dulu ke tempat orang tua mereka tinggal. Setelah sekian lama, akhirnya rasa rindu mereka kepada orang tuanya terlunaskan. Aku sangat senang bisa membalas kebaikan mereka. Aku diajak makan terlebih dahulu oleh keluarga Yohan. Mereka sangat baik kepadaku. Setelah selesai makan, aku berterima kasih kepada mereka dan mereka pun mengucapkan terima kasih kembali kepadaku. Aku berpamitan dengan Yohan sambil memberi alamat rumahku. Siapa tahu dia ingin berkunjung suatu saat ke rumah. Pulang dari rumah Pulang dari rumah Yohan, saya langsung ke kantor untuk memberikan laporan kepada bos saya. Setelah laporan diterima, bos memberikan saya libur selama satu bulan. Oh ya, 1 bulan. Selama 1 bulan untuk saya beristirahat. Namun, saat di rumah saya juga tidak boleh bermalas-malasan. Karena jika saya malas, potensi bekerja saya akan menurun. Sehingga saya akan terus mengambil gambar dan harus berpikir untuk proyek ke depannya. Minggu setelah libur, saya mendapatkan email bahwa ada program tentang kekeluargaan. Namun, belum ada foto yang pas untuk posternya. Tapi saya tiba-tiba teringat Yohan dan keluarganya, dan saya berpikir, sepertinya mereka cocok untuk menjadi model. Mereka merek ya? Typo. Udah ini ya, udah ngantuk. Iya. Saya langsung panggil mereka ke rumah. Lalu kami mengambil foto untuk posternya. Setelah diunggah, ternyata foto dari saya diterima dan saya mendapatkan bonus dari bos. Lalu saya traktir Yohan dan keluarganya makan malam. Tapi sayangnya itu adalah kebaikan Yohan yang terakhir ku dapat darinya sebelum ia kembali ke Papua. Keesokan harinya, Yohan pergi kembali ke Papua bersama Mira. Dan sekali lagi aku berterima kasih kepadanya. Saya juga tak lupa berterima kasih kepada Tuhan karena telah menemukanku dengan orang baik yang bisa membuat saya menjadi lebih baik. Sekian kebaikan orang Papua yang bisa saya ceritakan. Iya. Ada mau komentar? Itu kok bisa sih dapat dialeknya? Bisa dapat dialek ininya? Bu dokter, bagaimana keadaan Sapu Adi? Oh gitu. Keren. Satu saya, Putu punya. Sapu adik itu adik saya. Kalau di Maluku Beta punya nama. Tuh. Ada yang mau komentar? Kenapa? Ya Beta tuh saya. Beta tuh dari Maluku. Saya. Ada yang mau komentar? Salah. Cool. Zaki ini kayak gini, apa ini ada tanda baca yang 2 double. Terus, nah ini setelah kurung buk tutup, titik itu harusnya di dalam, bukan di luar. Kayak ini, terus tadi yang mana yang koma. Nah ini harusnya komanya di dalam. Koma ucap Mira, bukan di luar. Juli aja lihatnya. Terus nih kayak gini nih, ketika kalian bikin kalimat, bikinlah
yang sesuai dengan nafas kalian. Kalau misalnya ketika kalian baca kalimatnya itu membuat kalian nafasnya ini terhenti, itu harusnya ada titik kayak gini. Itu baru satu kebaikan yang bisa saya ceritakan dari Yohan. Ada banyak kebaikan lagi yang sudah diperbuat olehnya selama aku tinggal bersamanya. Panjangan ya? Lebih enak mana kalau gini? Itu baru satu kebaikan yang bisa saya ceritakan dari Yohan. Titik. Ada banyak kebaikan lagi yang sudah diperbuat olehnya selama aku tinggal bersamanya. Gitu ya? Palung banget tuh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini udah oke. Udah mantap. Terus, kalau menurut saya ya, itu ada dua cerita antara Yohan yang ini, yang di Papua, dan Yohan yang ke Bandung gitu. Kalau menurut saya sih, mendingan stop di sini. Di mana? Bukan beda tema, feel-nya udah beda lagi ketika di Bandung itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ini satu cerita, satu ide kalau cerpen tuh. Gitu. Nah ini enaknya pas udah selesai di Papua, pisah udah gitu. Apakah dia punya keluarga di Bandung itu sebaiknya sih beda masalah atau ya nanti kita bertemu ya di Bandung atau apa gitu. Gitu. Oke ya, tapi udah bagus. Keren kok. Oh, kayak satu poin. Nggak apa-apa. Jangan sampai itu membuatmu jadi berubah. Terus ini ada pertanyaan? 5 menit lagi. Satu poin. Siapa Mbak itu bikin dokter yang depan itu. Hah? Ya. Kenapa? Betul. Oh, ternyata ditulis sebelumnya. Iya. Karena nggak akan cukup kalau misalnya semuanya ini. Gitu. Yang satu. Jadi ya sebagian lah. 3/4-nya di rumah, 1/4-nya boleh di sini. Atau misalnya itu kan kolaborasi sama IT literasi digital ya. Nanti di sini tuh cuma nge-layout-nya aja. Gitu. Kebayang? Oke, ada pertanyaan? Jadi ini ya buat pas masa depan 20 tahun yang akan datang. Cerpennya, topiknya tentang itu. Yang ini yang sudah di ini nanti kirimkan ke Bu Ani karena ya yang aku ini tentang aku. Kan tugasnya udah selesai. Ya kirim ke Bu Ani. Tugas apa? Tugas cerpen. Yang tadi dibacain itu kan ini kan? Oh, yang aku itu. Temanya aku. Iya nggak sih? Iya kan? Oh iya. Oh, kurang. Nanti pas prakteknya baca Di layout tuh dirapikan di Google Docs nantinya. Oh, jadi kan dibacain. Enggak. Mana? Gitu. Oke. Ada lagi? Nanti Jumat di ini aja ditanya ke Bu Ani ya. Karena saya masih yang mana? Belum yang ini mah. Ini buat pas. Pokoknya pas selesai aja. Pas selesai. Pas PAS selesai. Gitu. Pas PAS. PAS. Sama aja dengan akhir semester perjalanan kamu. Pas. Ini kumpulin ya. Iya. Ini nanti kirim ke yang aku tuh ke Bu Ani ya. Gitu. Nanti nilainya sama Bu Ani. Pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke ya. Kalian semua berbakat jadi cerpenis. Tinggal kirimkan. Tinggal ini aja. Kalau ada lomba nanti coba ikutin ya. Kalau ada perlombaan bikin cerpen. Lumayan hadiahnya. Minimal dimuati ini. Ya nggak apa-apa kan. Apa? Tanya Bu Ani.
Pas tanggal 23 Februari. Ini juga untuk menakar sejauh mana kalian berpikir tentang masa depan. Gitu. Mobil terbang. Nggak apa-apa. Kalian adalah penemu mobil terbang. Terus kemana-mana terbang. Mau ke sekolah nganterin anaknya terbang gitu. Misalnya. Kalau belum punya anak, Ya nggak apa-apa. main-main Iya. Oke, kita tutup. Kita akhiri pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih.